udah di bos-bos kayak gini, jadi ini juga masih lobok untuk di kedudukan kelahar dan juga nggak rata nih Mas Bro. Kalau menurut saya sangat parah ini untuk mesin erekingnya. Aku ngerinya asbak bengkal. Jadi ini kerok. Tapi kemungkinan juga lahannya yang udah pecah ya. Jadi putaran asbak tuh udah balan. Nah, jadi teman-teman, motor Denny malam ini kita akan bongkar, tapi besok lah paling bongkarnya. Malam ini mungkin tak sempat bongkarnya karena waktu mungkin Mas Bro. Nah, jadi keluhannya motornya kasar dan juga getarnya terlalu getar untuk dibawa, dan tangan pun terasa kesemutan ya Mas Bro, apalagi kalau bawa jauh. Nah, jadi motor Denny ini kita harus bongkar mesin dan nanti kita akan lihat di bagian bearing dan asbaknya Mas Bro. Di Denny ini dulu pernah magang di bengkel ya Dan? Ya. Oke, jadi bersama Mulyadi dulu. Sudah lama juga kita. Sudah lama. Tahun berapa itu magang Dan? Tahun 2016 kalau salah. 2016. Iya. 2015. Ada. Aku sih lupa ingat masalahnya. Lalamunya. Nah, 2015. Denny pernah magang di bengkel kita Mas Bro. Waktu kalau nggak salah bengkel kita di daerah Pelaju di Palembang, karena saya dulu pernah buka bengkel daerah sana. Nah, cerita demi cerita Denny nyari alamat tadi seperti nyari lewat vlog, lewat YouTube, bener. Cari di Google. Betul. Jadi sambil nyari di Google juga si Denny tadi ke bengkel kita Mas Bro. Karena jarak dari Pelaju lumayan jauh tadi, jarak 1 jam lah Mas Bro kalau macet. Kalau nggak macet sih paling sekitar 40 menit. Oke, jadi motor Denny udah berapa lama beli nih? Baru 5 hari. Baru 5 hari. Belum seminggu. Wow, men. Jadi Mas Denny beli motor ini belum lama, masih 2 minggu Mas Bro. Kemarin belinya berapa? 57. 5,7. Ya. Wow, Masih tinggi juga ya. termasuk tinggi sih sebenarnya. Cuman ya harga yang fantastis lah, karena sekarang kan ereking udah naik daun. Jadi tahun 92 mungkin pasaran lah. Itu nggak tahu kalau daerah kalian teman-teman. Setahu kita daerah sini, daerah Palembang, harga ereking sekitar 5,7 untuk di tahun 92. Tapi dengan kondisi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Tuh, dengan kondisi seperti ini, motor ini harga 5,7 dan mesinnya mesti kita upgrade lagi karena ada bunyi di bagian mesin. Kalau menurut saya udah sangat parah di bagian mesin. Untuk bearing udah pasti nanti kita akan ganti, dan lebih bagusnya nanti kita akan cek sedetail-detailnya, baru nanti kita bisa memastikan penyakitnya Mas Bro. Tapi yang jelas otomatis bongkar mesin gitu. Oke, kita akan lanjut nanti untuk pembongkarannya Mas Bro, ikutin terus lagi. Jangan lupa subscribe. Ini untuk rem mesti kita benahi juga teman-teman, untuk di kompling tenaga
ini motor kurang tenaga juga. Nanti untuk kabel-kabel mesti dirapiin juga. Untuk pengecetan tidak ya? Tidak. Cuma untuk mesin ya. Yang penting mesin enak, tidak ada motor. Itu kan akhiran lah yang masalah Iya. nanti gitu. Nanti tenaga dulu. Sip lah itu. Oke, Mas Bro, kita langsung saja untuk besok pagi. Oke teman-teman, jadi untuk motornya si Denny ini masuk air dan olinya sampai putih seperti itu. Sudah mencampur dengan oli, Mas Bro. Ini ya banyak yang udah kalahan semua nih. Terus di jengkol juga udah diakal-akalin seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba lanjut untuk pembongkaran di bagian blok dulu dan sebelah kiri dulu. Lalu nanti kita turunkan supaya lebih enak untuk membongkar bagian-bagian tengah. Oke teman-teman, jadi beginilah bentuk mesin ereking yang punyanya Denny. Ini stang sehernya udah kena. Terus bearing ini juga udah kena, dan banyak sekali baut-baut yang dol di dalam. Dan kalau menurut saya sangat parah sekali karena motor ini terlalu sering dibongkar atau diobrak-abrik. Jadi beginilah akibatnya. Dan motor ini juga keluhannya getarnya kelewat, dan begitu kita lagi jalan motornya terlalu getar Mas Bro untuk ke bodinya. Nah ini kita akan melakukan pergantian di seher juga, karena sehernya tadi lobok, udah goblak ya, udah coplak. Jadi kita harus melakukan lemur atau di karter ulang supaya press dan tidak mengalami kelobokan di bagian blok atau seher. Oke, nah jadi untuk di bearing-bearing ini udah soblak juga nih Mas Bro, udah goblak, udah kena juga. Jadi kita harus melakukan pergantian di area bearing. Dan untuk di crankcase yang pecah-pecah nanti kita akan coba las ulang atau kita cor ulang, karena baut-bautnya udah banyak yang dol. Seperti tadi yang kita buka bagian kopling itu sangat banyak yang dol, hampir rata-rata semuanya dol. Dan nanti kita akan lakukan pengecoran di bagian mesin untuk di las aluminiumnya Mas. Ya. Dan untuk di bagian kopling juga sangat parah, dan udah pernah ganti juga ini Mas Bro, yang bukan yang original tapi yang KW punya. Oke, nanti kita akan lanjut untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Next untuk video kita berikut ini. Jadi motor si Denny ini sangat parah sekali. Di bagian crankcase-nya ini udah di bos-bos kayak gini, jadi ini juga masih lobok untuk di dudukan belakang, dan juga nggak rata nih Mas Bro. Kalau menurut saya sangat parah ini untuk mesin erekengnya. Nah jadi di sini motor si Denny juga mengalami getar di bagian mesin. Katanya kemarin mesinnya getar. Terus nah ini penyebabnya teman-teman. Jadi mesin ini nggak ngepres, jadi sehingga mengalami kelobokan di
area mesin gitu. Jadi bagian mesin ini harus benar-benar ngepres. Jadi kalau nggak ngepres terjadi kehausan seperti ini bisa menyebabkan kegetaran pada mesin gitu, bisa getar di bodi dan juga mesin. Nah untuk di setangnya sudah kita ganti ini mas, untuk motor Sideni. Terus mur-murnya udah kita bubut ulang, untuk bautnya dratnya kemarin rusak dan sekarang udah kita senai ulang. Nah sekarang kita coba akan tinggal pasang. Terus bagian blok juga udah kita lemar ulang kemarin, dan hari ini kita tinggal bersih-bersih untuk melakukan pemasangan di motor Ereking ini. Ini bloknya bukan yang asli nih teman-teman ya, merek Daiso. Kalau menurut saya untuk motor Sideni ini sangat banyak sekali untuk penyerpisannya nih. Untuk di mesin aja sangat parah, apalagi di bodinya juga sangat parah sekali. Nanti kita coba akan tes hidupin dan kita coba akan ini mas bro. Jadi untuk di engkolnya saja mesti kita pikirkan juga. Ini teman-teman, ini engkolnya udah dilas-las seperti ini. Nggak habis pikir nih, motor sangat parah sekali. Oke, kita coba akalin dulu untuk motornya, karena motor ini biar hidup sementara, karena akan dijual juga sama Mas Denny nanti. Jadi ini lagi proses perakitan mesin untuk di Yamaha Ereking ya. Tapi bikin ngantuk nih mas bro. Karena kenapa? Banyak yang mesti kita akal-akalin dan banyak yang mesti kita pikirkan. Karena bautnya banyak yang dol dan banyak juga cor-coran udah. Aduh. Oke, ikutin terus vlog kita kali ini. Semoga saja bermanfaat. Teman-teman, jadi untuk motornya Sideni ini drumnya juga udah kalahan ini sepertinya. Ini bekas takoan sama pelor yang besar itu nih. Jadi ini bisa mengakibatkan motornya slip gigi, atau boleh dibilang giginya itu suka masuk sendiri mas bro. Itu. Nah jadi motor ini sangat banyak sekali untuk PR-nya. Dan di sini kita mencoba untuk menservis, memperkirakan dengan biaya yang terjangkau. Oke teman-teman, jadi untuk mesinnya ini udah kita naikin atau kita udah rakit, dan ini tinggal kita naikin ke sasis. Nah jadi untuk mesin ini udah lem-leman semua nih mas, udah banyak yang detail, dan baut-bautnya ini udah cor-coran semua ini. Nanti tinggal kita naikin ke mesinnya agar tidak mengalami kegetaran atau kebocoran lagi di mesin, karena kemarin mesin ini sangat banyak yang bocor, dari mana-mana saja udah banyak yang bocor. Oke.
Oke teman-teman, jadi untuk motornya si Denny ini masih punya kendala di mesin. Yang pertama, posisinya udah besar, dan yang kedua, askrop itu udah nggak balan lagi dan nggak normal lagi, dan sudah pernah dilas ulang itu askrop itu. Yang ketiga, crankcase tengahnya itu tempat dudukan kelahar atau bearing itu sudah dicor ulang dan tidak senter lagi gitu. Jadi kalau menurut saya untuk motor si Denny ini sangat banyak sekali PR-nya masih, karena berhubungnya si Denny mintanya segini dulu, yang penting hidup dan yang penting lumayan ketimbang yang kemarin. Ini lumayan ketimbangkan dari kemarin ya Mas Bro. Lumayan, cuman belum puas kalau bagi saya, karena ya kita sih tergantung dengan customernya mau lanjut dengan biaya yang besar atau mau stop dengan kondisi seperti ini gitu. Iya, jadi mohon maaf sekali, jadi termasuk gagal, boleh saya bilang termasuk gagal. Namun gagalnya di mana? Gagalnya yaitu tadi kita nggak melanjutin di bagian askrop dan nggak melanjutin di bagian crankcase, karena itu sungguh sangat memakan biaya yang lumayan gitu. Oke. Jadi untuk di sini blok udah merek Daiso dan yang KW punya, terus rumah-rumah kompling juga udah KW, terus isi dalamnya nggak ada yang orisinil ya, termasuk karbu juga nggak orisinil lagi. Jadi harap maklum kalau motornya memang seperti ini, tapi sebenarnya sih balik-balik motor ini bisa halus dan bisa normal, namun lumayan banyak juga yang mesti kita ganti atau kita perbaiki lagi gitu. Oke teman-teman, jadi inilah permintaan yang punyanya, cukup segini dulu. Namun kita sekedar mekanik, sekedar nurut saja untuk pengerjaannya. Kalau memang customernya nyanggupin uang, kita sanggup juga mengerjakannya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi cukup di sini dulu untuk motornya si Denny, dan ini mesin udah naik, nanti kita tinggal ngerapiin semuanya. Mohon maaf video ini saya singkat-singkat karena kita bukan tutorial cara pasang, namun kita sekedar sharing di sini penyakit eraking yang sering bunyi seperti motor si Denny gitu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut untuk pemasangannya. Oke teman-teman, jadi untuk motornya si Denny cukup sampai di sini dulu, karena motor ini akan dibawa malam ini dan saya juga merasa belum puas karena hasilnya masih belum 100% teman-teman gitu. Jadi buat si Denny juga tergantung si Denny juga, karena si Denny stop batas ini karena biayanya terbatas, dan kalau memang mau benar-benar kita bagusin dan halus seperti normal, itu takutnya nanti biayanya membengkak dan lumayan gitu. Jadi yang penting motornya bisa jalan, aman dibawa jalan dan aman dibawa touring kemana-mana. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak yang sudah
stay di video kita, dan terima kasih banyak yang juga yang sudah subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi yang belum subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video terbaru. Dan kepada Denny juga terima kasih banyak sudah mampir, karena Denny ini udah lama nggak ketemu juga bersama saya, karena udah hampir 5 tahun nggak ketemu. Karena si Denny juga pernah magang di bengkel kita, namun sekarang kerjanya lain bidang, Mas. Iya. Di bidang apa ya? Di bidang kuliner. Di bidang kuliner. Magang Ya. jurusan teknik sepeda motor, Heeh. kerja di bidang kuliner. kuliner. Iya, tapi ya nggak masalah, yang penting halal. Karena setiap manusia kan prinsip dan nasib juga beda-beda. Tergantung rezeki Saya ya, juga, ya. betul. Saya juga dari SMA tapi bisa masuknya ke bengkel gitu. Begitupun si Denny. Si Denny dari STM masuknya ke kuliner gitu, teman-teman. Jadi kita mengalir untuk segala jenis sesuatu, yang penting kita mencari nafkah yang halal dan baik dan benar gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauhi kejahatan, dan lakukan kegiatan yang positif. Dadah. Teknik garis bareng.